Halo semua, ketemu lagi pada sesi video kali ini, masih dalam topik kita metode penelitian. Pada sesi ini saya akan mendiskusikan bersama-sama dengan kita semua, yaitu satu topik yang cukup hangat untuk dibahas kalau kita bicara mengenai metode penelitian. Topiknya yaitu mengenai etika penelitian, ya, research ethics. Jadi etika penelitian ini salah satu topik penting ya, menurut saya sebagai peneliti. Topik ini harus kita pahami bersama dengan baik, sehingga kita bisa melakukan proses penelitian ke depannya dengan lebih baik. Ya. Nah, topik ini biasanya selalu saya sampaikan ke mahasiswa di awal-awal sesi perkuliahan satu semester. Mungkin di pertemuan kedua atau ketiga, maka kita akan berdiskusi mengenai etika penelitian. Mengapa saya sampaikan di awal semester? Karena topik ini sebagai pengantar sehingga proses-proses penelitian kita di sesi-sesi berikutnya akan lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan pemahaman mendasar bagaimana etika penelitian harus dilakukan. Ya. Tetapi kita tidak perlu terlalu tegang karena kalau kita bicara etika penelitian sebenarnya adalah value ataupun nilai-nilai utama yang harus kita junjung dalam proses penelitian. Kalau kita bisa memahami dengan baik dan kita menjalankan dengan baik, maka proses penelitian pada dasarnya akan berjalan dengan lebih mudah. Ya, ini hal yang kita harus pahami bersama. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memberikan gambaran ya. Pada sesi sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa hal utama yang harus kita pahami dalam proses penelitian. Nah, ini adalah 3 fase ya, 3 fase yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan kita yang lalu, yaitu kita bicara mengenai 3 fase dalam penelitian, yaitu formulation, execution, dan analytical fase. 3 fase ini di dalam bukunya Hare et al. Adalah 3 fase utama dalam proses penelitian secara menyeluruh. Nah, kalau kita bicara etika penelitian, maka di dalam 3 fase inilah etika penelitian harus kita lakukan dengan baik. Ya, mulai dari formulation, execution sampai analytical fase, di situ semua proses etika penelitian berjalan dan kita akan menjaga etika tersebut dengan baik mulai dari fase 1, 2, sampai ke 3. Oke, kita akan melihat sekarang konsep mengenai etika penelitian. Kita akan lihat beberapa jenis ataupun beberapa isu, ya, isu mengenai etika penelitian yang sering didiskusikan di dalam proses penelitian, ya. Yang pertama adalah the inception of the idea. Pada tahap ini adalah proses bagaimana kita membangun ide-ide penelitian. Kemudian data collection, data analysis, data research reporting, ya, dan the use of research, proses penggunaan penelitian. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 isu terkait etika penelitian yang secara umum sebenarnya juga mencakup, ya, ini adalah tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam proses penelitian, mulai dari membangun ide, mengumpulkan data, kemudian analisis, pelaporan, dan penggunaan hasil penelitian. Bagaimana etika penelitian harus kita jalankan dengan baik di dalam tahapan-tahapan ini, kita akan diskusikan satu persatu. Yang pertama adalah the inception of the idea. Ya, pada bagian ini bagaimana etika penelitian kita harus jaga. Nah, kita lihat, ya, etika penelitian yang paling penting adalah harus sesuai dengan visi dan misi, ya, organisasi di mana kita melakukan penelitian. Misalnya kita berada di dalam satu lembaga atau kita meneliti secara pribadi pun, ya, maka ide-ide penelitian yang akan kita kembangkan, ya, itu harus sesuai dengan visi misi di mana organisasi kita berada atau visi misi kita dalam meneliti. Sehingga sangat penting bagi seorang peneliti untuk memahami bahwa untuk membangun ide penelitian, etika penelitian harus tetap dijunjung, ya. Etika ini harus sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kemudian bidang keilmuan peneliti. Nah, sudah sepantasnya lah bagi seorang peneliti melakukan penelitian sesuai bidang keilmuan yang dia kuasai. Akan sangat berbahaya jika seorang peneliti melakukan penelitian terlalu jauh dari bidang ilmu yang dia kuasai. Secara etika pun ini sudah cukup melanggar karena secara kapabilitas kemampuan diri yang mungkin tidak mencukupi, tetapi seorang peneliti mungkin sembarangan mengambil ide-ide penelitian yang
tidak dia pahami dengan baik. Nah, ini adalah contoh yang sangat sederhana ya. Kemudian faktor eksternal lainnya ya. Nah, di dalam pengembangan ide penelitian, seorang peneliti harus bisa melakukan secara independen. Ide penelitian tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan eksternal dari peneliti, misalnya faktor-faktor tekanan dari pihak-pihak tertentu. Nah, hal tersebut harus selalu dipegang oleh seorang peneliti. Dalam pengembangan ide penelitian, etika-etika inilah yang harus dijaga oleh seorang peneliti. Misalnya dia membangun sebuah ide penelitian yang ternyata ide tersebut sangat bertentangan dengan visi misinya sendiri ataupun visi misi organisasi yang dia berada, ya dia naungin, maka ini sudah harus berhati-hati. Seorang peneliti dalam mengembangkan ide penelitiannya sudah harus berhati-hati karena mungkin sekali banyak etika penelitian yang akan bisa dilanggar dalam proses ini. Oke, kita lanjutkan. Yang bagian kedua adalah proses pengumpulan data. Ya, proses pengumpulan data, kemudian analisis dan pelaporan hasil penelitian. Ini adalah tahapan inti ya kalau di dalam fase penelitian yang disampaikan oleh Hare ini masuk ke fase kedua dan fase ketiga. Nah, pada proses ini juga sering terjadi kasus-kasus di mana etika penelitian ini mungkin saja dilanggar ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama adalah di dalam proses pengumpulan data. Contoh paling sederhana adalah bagaimana kita mengumpulkan data secara legal ya, secara sesuai dengan hukum. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menerapkan etika penelitian. Karena mungkin sekali data-data yang dikumpulkan itu adalah data-data yang dikumpulkan dengan proses pelanggaran hukum. Nah, ini harus berhati-hati ya, seorang peneliti harus berhati-hati. Ada etika-etika tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam proses pengumpulan data. Etika-etika yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan juga hukum yang berlaku di masyarakat. Misalnya paling simpel adalah saat kita menyebarkan kuesioner misalnya ya, untuk mengumpulkan data penelitian, maka yang paling penting salah satunya adalah responden yang kita kumpulkan itu harus sesuai dengan kriteria yang kita harapkan ya. Kemudian datanya harus data real, bukan data yang dikarang atau data imajiner atau data yang tidak jelas sumbernya. Itu contoh yang paling sederhana dalam pengumpulan data. Secara etika juga kita harus mendapatkan izin resmi dari pemilik data. Misalnya kita ingin mengumpulkan data kuesioner dari seorang responden, maka kita harus melakukan proses permohonan izin responden tersebut. Misalnya apakah dia bersedia untuk menyampaikan data yang dia miliki, kemudian apakah dia bersedia membantu kita untuk mengisi kuesioner dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh etika penelitian terkait dengan proses pengumpulan data. Kemudian kalau data-data tersebut bersifat rahasia bagi suatu organisasi dan tidak bisa disebarluaskan secara umum, maka dalam penelitian kita juga harus menjunjung proses ini. Ya, kita tidak bisa semena-mena karena kita sudah memiliki data, maka kita sembarang mengekspos data tersebut, sementara data tersebut misalnya memiliki kandungan-kandungan rahasia yang sangat penting dan mungkin sangat penting bagi suatu negara misalnya, maka kita tidak bisa sembarangan mengekspos data tersebut ke umum ya. Ada batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Ya, salah satu ujungnya juga yang paling penting adalah kejujuran ya. Data penelitian harus dikumpulkan apa adanya ya, dengan baik sesuai dengan kriteria dan standar yang memenuhi kriteria penelitian kita. Oke. Nah, yang berikutnya adalah proses analisis. Dalam analisis data penelitian juga sangat penting untuk menjunjung etika penelitian ya. Jadi bagaimana kita membuat laporan penelitian supaya tidak terjadi duplikasi laporan ya, plagiarisme. Ya, plagiarisme ini salah satu isu yang sangat mencolok akhir-akhir ini karena banyak kasus di mana peneliti melakukan duplikasi tulisan dan dia mengambil mungkin tulisan-tulisan dari pihak lain ya secara ilegal tanpa izin ya. Dan tidak ada mengubah sama sekali. Kemudian yang paling berbahaya adalah dia mengklaim tulisan tersebut sebagai tulisannya pribadi. Ini contoh kasus yang sering terjadi. Jadi plagiarisme ini menjadi salah satu isu yang sangat hangat dibicarakan oleh para peneliti ya. Nah, kita harus berhati-hati sebagai peneliti ya untuk menghindari masalah ini.
Ya, kita lebih bijak jika kita memang menulis laporan penelitian hanya berdasarkan data yang kita miliki, laporan yang kita kembangkan sendiri, kita tulis sendiri tanpa mengambil tulisan orang lain dan mengklaimnya sebagai tulisan kita. Ini contoh yang paling sederhana. Ya, kemudian tadi validitas data ya di awal sudah ada, dan sekarang ada proses reporting. Ya, bagian ketiga adalah proses reporting atau pelaporan data penelitian. Nah, pelaporan hasil penelitian. Nah, proses reporting ini juga kita harus memperhatikan masalah etika dalam penelitian. Apa yang bisa kita lihat contohnya dalam masalah reporting ini adalah salah satunya adalah proses publikasi hasil penelitian kita. Nah, banyak peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya pada publisher-publisher atau penerbit-penerbit yang masih belum jelas kualitas penyelenggaraan penerbitannya. Ya, jadi ada fenomena di mana para peneliti ingin supaya hasil penelitiannya ini cepat terpublikasi, ya kemudian mereka melakukan proses-proses publikasi yang sebenarnya tidak sehat atau tidak profesional ya. Contohnya adalah penerbit-penerbit jurnal yang bersifat predator, misalnya mereka mempublikasikan semua hasil penelitian dengan tujuan keuntungan semata. Jadi mereka menarik biaya yang kadang-kadang sangat cukup besar ya dari para peneliti supaya penelitiannya bisa dipublikasikan dengan cepat. Ini adalah contoh pelanggaran etika dalam penelitian, di mana sebenarnya seorang peneliti harus mempublikasikan hasil penelitiannya secara baik ya, secara profesional pada penerbit-penerbit yang memang sudah terjamin kualitasnya dan memiliki kredibilitas dalam proses penerbitan. Nah, ini adalah menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai peneliti untuk memahami hal ini. Jadi kalau kita membuat sebuah laporan penelitian tidak semata-mata pokoknya harus publish, bayar berapapun saya bayar. Nah, ini kasus ini sering terjadi ya. Demi supaya publikasi penelitian yang mungkin akan digunakan untuk kenaikan jabatan misalnya bagi dunia akademis ya misalnya ya. Ini contoh. Nah, ataupun semata-mata untuk mencari popularitas karena penelitian. Nah, ini juga bisa terjadi. Jadi di dalam masalah pelaporan penelitian ini etika penelitian juga harus dijaga dengan baik. Nah, kemudian bagian yang terakhir di dalam etika penelitian adalah penggunaan hasil penelitian itu sendiri. Ya. Nah, banyak penelitian yang sebenarnya dalam penggunaannya tidak bisa sembarangan. Ya, ada penelitian-penelitian tertentu yang dalam penggunaannya harus menggunakan atau menerapkan etika-etika penelitian yang baik. Artinya penggunaan hasil penelitian hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu misalnya, atau hasil penelitian hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu, atau hasil penelitian ini adalah dipegang secara khusus ya, kewenangan penggunaan hasil penelitian ini oleh pihak-pihak tertentu. Namun dalam prakteknya di lapangan banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di mana hasil penelitian mungkin digunakan secara tidak beraturan, dan kadang-kadang penggunaan hasil penelitian yang tidak tepat ini bisa merugikan pihak-pihak lain ya. Nah, ini misalnya contohnya adalah yang paling sederhana adalah misalnya hasil penelitian terhadap obat-obatan misalnya. Nah, hasil penelitian terhadap obat-obatan ini sangat akan baik jika digunakan oleh pihak-pihak yang memang berwenang, misalnya di bidang kedokteran. Tetapi saat obat-obatan ini digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, maka sangat mungkin hasil penelitian ini bisa mencelakai pihak-pihak lain dalam proses penggunaan hasil penelitiannya. Ini adalah contoh yang sangat sederhana. Kemudian contoh di bidang bisnis misalnya, data-data rahasia terkait dengan transaksi keuangan misalnya, ini adalah hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu misalnya, tetapi oleh pihak-pihak lain ternyata data-data ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan bisnisnya demi keuntungan mereka. Ini juga bisa menjadi masalah besar dalam pelanggaran etika penelitian. Oke, jadi kalau kita bicara etika penelitian ya, sebenarnya etika penelitian harus dijalankan dengan baik, yang mulai dari hulu sampai ke hilir proses penelitian. Kalau kita lihat berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Hare di dalam bukunya, maka mulai dari fase 1, fase kedua hingga fase akhir penelitian, proses ini ya, etika penelitian harus berjalan dengan baik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.